Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pas di sini saya perawat Rama yang jaga di dinas siang kali ini. Pak, di sini Bapak tuh tadi saya melihat ya apa namanya di SOP laporan dari dinas pagi bahwa ternyata Bapak itu mengalami tadi kecelakaan ya, jatuh dari motor. Iya, Pak. Ya, sebenarnya saya lihat dulu namanya Bapak Ruslan ya. Iya. Betul. Di sini saya melihat ada luka ya, luka terbuka dan perdarahan cukup hebat juga ya. Terus saya melihat sepertinya dicurigai fraktur ya Pak. Nah di sini teknik yang pertama yang harus kita ketahui untuk pasien yang mengalami fraktur atau cedera pada bagian kaki, hal pertama yang harus kita lakukan kepada pasien yang mengalami fraktur atau dicurigai cedera pada pasien, yang pertama kita harus lihat apakah adanya tanda shock pada pasien. Tanda-tanda shock itu meliputi kulit pucat, hipotensi atau misalkan kurangnya darah atau penurunan tekanan darah, lalu nadi teraba denyut nadi teraba cepat namun lemah ya. Lalu setelah kita menilai adakah tanda-tanda shock pada pasien, setelah dicurigai bahwa pasien ternyata ada tanda shock, setelah itu kita lihat pada luka. Di sini lukanya mengalami perdarahan. Nah, untuk mengatasi luka pada perdarahannya, kita melakukan balut tekan atau penekanan pada nadinya ya, untuk menghentikan perdarahan. Nah, setelah melakukan penekanan, kita ini harus mengecek juga apakah adanya perdarahan di internal atau di dalam tubuh pasien. Ditandai dengan pasiennya muntah, lalu mukanya kebiruan ataukah adanya raccoon eyes. Namun karena tadi pasiennya masih bisa komunikasi, masih bisa kooperatif, berarti tidak ada tanda-tanda cedera internal. Nah setelah itu kita lakukan infus dual line. Infus dual line ini yaitu berfungsi untuk mengurangi ada tanda-tanda shock atau mengatasi tanda-tanda shock salah satunya ya. Kita setelah menginfus dua line, lalu kita mengambil sampel darah untuk nantinya dicek ke laboratorium sebagai bukti penunjang adanya apakah pasien dicurigai ada masalah medis lainnya atau tidak. Setelah kita memasang infus dua line, mengambil sampel, jangan lupa pastikan infusnya harus hangat ya atau sesuai dengan suhu tubuh pasien, karena di sini suhu tubuhnya 36,7, berarti harus disesuaikan dengan suhu tubuh pasien. Lalu di sini karena dicurigai tadi adanya fraktur, lalu kita mengecek area kakinya. Saya akan melakukan teknik pembidaian. Sebelum kita melakukan pembidaian, kita lakukan dulu balut tekan pada lukanya. Kita balut dan tutupi luka dengan baik. Setelah kita balut, kita lihat infeksi. Apakah luka tersebut terlihat bengkak atau gimana. Nah, sebelum ke pembidaian, kita juga pastikan supaya pasien bisa terbaring dan tidak bolak-balik ke toilet, kita pasang kateter. Kita pasang kateter. Pak, saya izin pasang kateter ya, Pak. Boleh. Kateternya sudah dipasang agar pasien tetap pada posisinya. Lalu setelah itu kita lakukan balut tekan dan kita tadi sudah diinfeksi lukanya. Lalu sekarang kita cek atau palpasi ya. Jadi tidak Pak? Nyeri, Pak. Oh, jadi. Lalu setelah kita ngecek apakah pasien berespon, saya dicek, biasanya berespon nyeri. Setelah itu kita cek CRT-nya. CRT-nya kurang dari 2 detik. Lalu kita juga cek nadi pulsasinya, ternyata teraba sangat kuat dan cepat. Lalu kita cek jempolnya, apakah pasien mengalami kesemutan atau tidak. Pak, kesemutan atau tidak? Enggak, Pak. Normal.
Oke, baik, karena tadi kita sudah menginfeksi dan palpasi masalah yang dialami pasien, ternyata di sini pasiennya tidak mengalami kesemutan, lalu tadi adanya nyeri di area yang dicurigai fraktur. Di sini karena tadi saya sudah mengecek, kita lakukan pembidaian. Pembidaian ini dilakukan supaya pasien tidak terlalu banyak bergerak ya, tentang respon geraknya juga dibatasi dan jangan dulu menekuk. Pastikan pembidaian ini melewati 2 sendi seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita ikat menggunakan perban elastis. Terus sakit dong. Baik, oke, siap. Sakit dong. Oke. Selamat dokter. Sorry ya. Dagingnya banyak dong, ini berat dong. Itu 10 ini. Satu on. Oke, setelah kita melakukan pembidaian dengan baik, kita jangan lupa. Baik Pak, tadi saya sudah melakukan bidai agar rentang respon bapaknya, rentang geraknya maksudnya di ini ya, dibatasi dulu sampai lukanya nanti bisa tulangnya kembali ke posisi semula. Terus Bapak juga jangan menekuk, supaya tidak menekuk, makanya dilakukan pembidaian Pak. Baik Pak, untuk tindakannya mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih Pak ya. Saya izin pamit ke station dulu. Siap. Terima kasih. Sama-sama.